Halo teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan unsur konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Ada 3 unsur penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, manusia. Yang kedua, ruang. Ketiga, waktu. Apa sih pengertian konsep manusia itu? Manusia adalah pelaku pada peristiwa. Manusia adalah menjadi objek dan subjek peristiwa. Setiap peristiwa akan membawa pengaruh terhadap perubahan pada dimensi manusia, baik sebagai objek maupun subjek. Perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu kesadaran manusia dalam memaknai setiap peristiwa. Jadi kita sebagai manusia itu harus sadar akan diri kita sendiri, mau yang lebih baik apa yang lebih buruk. Kalau saya sih mau jadi yang lebih baik ya. Ini contoh gambarnya nih, perbedaan manusia zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu mereka tuh berbahasanya juga kurang jelas, juga gimana ya, dan juga mereka nggak bisa mencari internet. Jadi pengetahuan mereka sedikit. Kalau kalau yang zaman sekarang mereka bisa berbicara dengan normal, dan juga mereka bisa belajar bahasa, dan juga sekarang ada internet. Jadi perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda sekali. Pengertian ruang. Ruang atau dimensi spasial merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa, baik alam maupun sosial, dan peristiwa sejarah. Dalam proses perjalanan waktu, dalam dimensi ruang akan berlangsung berbagai peristiwa pada waktu bersamaan. Jadi ini contohnya kayak Insinyur Soekarno, kayak dimulai sidang BPUPK itu pada tanggal kapan. Dan juga dia tempatnya tuh di Jakarta, jadi ini ditanyain kayak tempatnya gitu. Oke, terus pengertian waktu. Waktu atau dimensi temporal memiliki 2 makna, yakni makna denotatif dan konotatif. Secara denotatif merupakan salah satu kesatuan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Sedangkan secara konotatif, waktu sebagai suatu konsep. Berdasarkan dimensi waktu, suatu peristiwa merupakan suatu proses, yaitu peristiwa tersebut mengalami perubahan sejalan dengan waktu. Waktu itu akan ada dan akan terus berjalan, atau yang bisa dibilang continuity. Waktu dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang memiliki kesadaran bahwa waktu terus berjalan. Jadi hanya manusia yang dapat memanfaatkan waktu yang dapat mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi ini lebih ke arah tanggal ya dalam proses sejarah itu. Jadi kalian tuh harus memanfaatkan waktu yang lebih baik. Contoh apa saja sih yang kecil, contohnya bangun lebih awal, terus makan yang sehat, terus juga rajin berolahraga, terus juga belajar. Kalau kalian bisa memanfaatkan waktu itu lebih baik, kalian akan bisa menjadi orang yang sukses. Terus yang terakhir, Bung Tomo. Kenapa saya pilih Bung Tomo? Karena Bung Tomo inilah yang bersemangat demi para warga di Indonesia. Dia memerdekakan Indonesia agar berjaya terus. Jadi ini pada tanggal 10 November kita akan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Jadi dia itu sudah meninggal, dan dia juga terkenal di seluruh Indonesia yang bernama Bung Tomo ini. Oke, sekian saja yang dari presentasi saya. Terima kasih.